Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku tentang Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Ibrahim Datuk Sanggono Derajo. Pada video sebelumnya kita sudah membaca tentang Kerajaan Minangkabau. Dan kali ini kita akan melanjutkan membaca buku ini dengan tema Rajo Tigo Selo. Tidak memperpanjangnya, kita langsung membacakan buku ini bertema Rajo Tigo Selo. Raja Pagaruyung yang disebut juga sebagai Raja Alam melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya dengan bantuan dua orang pembantu utamanya, yaitu Raja Adat yang berkedudukan di Buwo dan Raja Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Bersama mereka bertiga disebut Rajo Tigo Selo, yang artinya tiga orang raja yang bersila atau bertahta. Rajo Tigo Selo merupakan sebuah institusi tertinggi dalam kerajaan Pagaruyung yang dalam Tambo adat disebut Limbago Rajo. Tiga orang raja masing-masing terdiri dari Raja Alam, Raja Adat, dan Raja Ibadat yang berasal dari suatu keturunan. Satu keturunan. Ketiga raja dalam berbagai tulisan tentang kerajaan Melayu Minangkabau ditafsirkan sebagai satu orang raja. Itulah sebabnya sejarah mencatat bahawa Raja Melayu sewaktu didatangi Mahisa Anabrang dari Singosari yang memimpin ekspedisi Pamalayu bernama Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Arti kata tersebut adalah tiga raja penguasa bumi yang berasal dari kerajaan. Arti kata tersebut adalah tiga raja penguasa bumi yang berasal dari keluarga Mauli Warmadewa. Antara Rajo Tigo Selo selalu berusaha menjaga hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan cara saling mengawini dengan tujuan untuk memurnikan darah kebangsawanan di antara mereka. Juga untuk menjaga struktur tiga serangkai kekuasaan agar tidak mudah terpecah belah. Raja Alam merupakan yang tertinggi dari kedua raja, Raja Adat dan Raja Ibadat. Raja Alam memutuskan hal-hal mengenai kepemerintahan secara keseluruhan. Raja Adat mempunyai tugas untuk memutuskan hal-hal berkaitan dengan masalah peradatan, dan Raja Ibadat untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut keagamaan dan pendidikan. Bila ada masalah yang tidak selesai, barulah dibawa kepada Raja Pagaruyung. Masing-masing raja mempunyai daerah kedudukan masing-masing. Raja Alam berkedudukan di Pagaruyung, Raja Adat berkedudukan di Buwo, dan Raja Ibadat berkedudukan di Sumpur Kudus. Hal itu berarti bahawa Raja Adat maupun Raja Ibadat tidaklah berasal dari Buwo dan Sumpur Kudus, sebagaimana pendapat sebagian orang yang kurang memahami konstelasi dan hubungan antara raja-raja tersebut. Selain mempunyai daerah kedudukan tersendiri, Raja Alam menguasai daerah-daerah rantau.
Pada setiap daerah, Raja Alam mengangkat wakil-wakilnya yang diberi kewenangan mewakili kekuasaan raja, disebut Urang Gadang atau Rajo Kacir. Mereka setiap tahun mengantarkan ameh manah kepada raja. Daerah-daerah rantau tersebut terbagi dalam dua kawasan yang lebih luas, Rantau Pantai Timur dan Rantau Pantai Barat. Yang termasuk ke dalam Rantau Pantai Timur adalah Rantau Nan Kurang Aso 20 di sepanjang Batang Kuantan, disebut juga Rantau Tuan Gadih. Rantau Duo Baleh Koto sepanjang Batang Sangir, disebut juga Nagari Cati Nan Batiko. Rantau Juduhan, kawasan Lubuk Gadang dan sekitarnya, disebut juga rantau yang dipertuan Raja Bungsu. Rantau Bandaro dan Ampek Pula Ampek, sekitar Sungai Tapung dan Kampar. Negeri Sembilan. Sedangkan Rantau Pantai Barat mencakup daerah-daerah Bayang nan Tujuh, Tiku Pariaman, Singkil, Tapak Tuan, disebut juga Rantau Rajo. Bandar 10, disebut juga Rantau Rajo Alam Surambi Sungai Pagu. Lah Rajo Tigo Selo tadi, ketiga keluarga satu keturunan yang membagi kekuasaannya, Rajo Alam, Rajo Adat dan Rajo Ibadat. Selanjutnya nanti pada video selanjutnya kita akan melanjutkan membaca dengan tema Basa Ampek Balai. Dan pada video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.